Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kafi, guru mata pelajaran sosiologi dan antropologi. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial menurut beberapa ahli. Karena para ahli ternyata memiliki beragam pandangan mengenai kelompok sosial. Seperti apa bentuk-bentuk kelompok sosial tersebut? Silakan disimak video pembahasan materi kita kali ini sampai selesai. Oke, ada 5 bentuk kelompok sosial yang menjadi pembahasan pada materi kita kali ini. Yang pertama ada menurut Charles Horton Cooley, yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang kedua ada menurut W.G. Summer atau William George Summer, yaitu kelompok in-group dan out-group. Yang ketiga kelompok membership group dan reference group dari Robert King Merton. Yang keempat ada solidaritas mekanis dan organis menurut Emil Durkheim, dan yang terakhir ada kelompok paguyuban dan patembayan dari Ferdinand Tönnies. Oke, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, menurut Charles Horton Cooley, bahwa ia memandang dalam masyarakat terdapat 2 kelompok sosial yang berbeda, yang kemudian ia sebut sebagai kelompok primer dan sekunder. Yang pertama kelompok primer, yaitu kelompok sosial di mana kelompok tersebut merupakan tempat pertama kali individu-individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama cukup erat. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok face to face atau tatap muka, di mana maksudnya adalah kelompok ini antar anggotanya itu saling mengenal. Ciri dari kelompok ini, dari kelompok primer ini diantaranya yaitu yang pertama anggotanya saling mengenal. Kenapa saling mengenal? Jadi kelompok primer ini atau face to face group ini bentuknya relatif kecil. Bentuk kelompoknya relatif kecil dan jumlah anggotanya tidak banyak. Karena itu maka antar anggotanya saling mengenal. Yang kedua, hubungan antar anggotanya itu erat atau akrab, ya. Erat atau akrab itu kelompok primer. Yang ketiga, sifatnya informal atau tidak resmi. Jadi intinya dari kelompok primer itu adalah kelompok sosial yang relatif kecil tapi antar anggotanya saling mengenal dan hubungannya relatif akrab. Contohnya apa? Contohnya adalah keluarga. Yang kedua, contohnya adalah seperti hubungan persahabatan antar teman. Di mana dari contoh itu adalah sebuah contoh kelompok sosial yang relatif kecil dan antar anggotanya saling mengenal dan hubungannya erat dan akrab. Kemudian yang kedua, ada kelompok sekunder seperti yang kalian lihat di layar. Kelompok ini adalah kebalikan dari kelompok primer. Kelompok sekunder ini relatif besar bentuknya, kalau yang kelompok primer itu relatif kecil. Kalau sekunder jumlah anggotanya pun lebih banyak. Atas dasar itu maka antar anggotanya tidak selalu saling mengenal. Kemudian hubungan antar anggotanya pun didasarkan karena kepentingan saja yang sifatnya hanya sementara. Jadi kelompok sekunder itu adalah kebalikan dari kelompok primer. Ciri-cirinya apa? Dari kelompok sekunder itu yaitu yang pertama antar anggotanya tidak selalu saling mengenal karena kelompok ini relatif besar. Kemudian hubungan antar anggotanya tidak akrab. Dan yang terakhir bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena kelompok ini didasarkan atas kepentingan tertentu saja dari anggotanya. Ketika kepentingan itu selesai, maka kelompok itu pun akan selesai pula. Contohnya apa? Contohnya adalah kelompok pedagang yang ada di pasar atau kelompok para pekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah industri, seperti itu. Oke, berikutnya ada in-group dan out-group menurut William George Summer. Bisa kalian lihat di gambar di layar, ada gambar Batman, anak memakai kostum Batman, dan satu anak yang memakai baju Superman, kostum Superman. Dari gambar ini itu bisa menandakan adanya in-group dan out-group, ya. Lalu apa pengertian dari in-group dan out-group itu, atau kelompok in-group dan kelompok out-group? Yang pertama mengenai in-group. In-group itu adalah sebuah kelompok sosial di mana
anggotanya mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota dari kelompok itu. Kemudian sebaliknya, kalau outgroup itu adalah kelompok sosial di mana anggotanya itu mengidentifikasikan dirinya sebagai bukan anggota dari suatu kelompok. Adanya kelompok in-group dan out-group ini menurut William George Summer berdampak pada perasaan berkelompok seseorang dalam masyarakat. Hal ini disebut juga menurut George Summer dengan istilah in-group atau out-group feeling, ya. Seseorang akan merasa asing pada kelompok tertentu karena ia merasa bahwa ia bukan anggota kelompok tersebut. Hal ini disebut out-group feeling. Bisa kalian lihat di layar juga bahwa kelompok in-group itu biasanya dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Karena merasa dia adalah anggota sebuah kelompok, maka hubungan antar anggotanya itu biasanya antar anggotanya punya rasa simpati, ketertarikan untuk mengelompok satu sama lain. Tapi kalau yang outgroup itu ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain yang bukan anggotanya atau kelompok outgroupnya, bukan kelompok kita gitu. Kita akan merasa asing dengan kelompok lain yang kelompok itu adalah bukan kelompok kita atau kelompok outgroup dari kelompok kita. Contohnya apa? Yang dari in-group outgroup itu, contohnya gini. Ketika Anda kelas 11 IPS 1 misalnya, dan ketika salah satu di antara kalian, anak kelas 11 IPS 1, salah masuk kelas ketika pelajaran sosiologi di kelas, ternyata masuknya di kelas 11 IPS 2. Maka Anda yang salah masuk kelas tersebut akan merasa asing, akan merasa malu ketika berada di kelas 11 IPS 2 yang notabene bukan kelas kalian, yang notabene itu adalah bukan kelompok kalian. Itu namanya outgroup feeling. Kalian merasa asing di kelompok orang lain. Begitu juga anak-anak dari kelas 11 IPS 1 akan merasa aneh melihat kamu yang anak kelas 11 IPS 2 tapi masuk di kelas 11 IPS 1. Seperti itu. Jadi ketika kalian adalah anggota kelas 11 IPS 1, maka 11 IPS 2 adalah outgroupnya gitu. Dan 11 IPS 1 adalah in group kalian. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada membership group dan reference group. Ini menurut Robert King Merton. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Ya, secara fisik kalian sebagai anggota dari kelompok itu namanya membership group. Kata dasarnya member. Jadi kalian mudah mengingatnya dari kata membership. Nah, membership group itu adalah ketika kalian secara fisik sebagai anggota dari sebuah kelompok itu. Contohnya ketika kalian sekolah di SMA 1, maka kalian adalah membership group dari SMA 1. Kalian misalnya keluarga dari X, maka kalian adalah membership group dari keluarga X. Kalian berasal dari desa Banjarnegara, maka kalian juga termasuk membership group dari desa Banjarnegara atau warga Banjarnegara, seperti itu. Kemudian yang kedua ada reference group. Reference group adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kalau yang membership group itu adalah kalian menjadi anggota suatu kelompok secara fisik, tapi kalau reference group itu kelompok reference itu adalah sebagai kelompok acuan saja, sebagai kelompok referensi saja, sedangkan kalian bukan anggota kelompok itu, karena kelompok tersebut hanya sebagai kelompok acuan saja atau kelompok referensi saja. Contohnya gini, ketika kalian mengidolakan sebuah Korean pop atau K-pop, ya, kemudian kalian berperilaku atau berdandan layaknya anggota K-pop, berarti K-pop tersebut adalah reference group dari kalian. Kenapa? Karena kalian berperilaku sesuai dengan identifikasi dari kelompok K-pop itu. Nah, K-pop itu kan bukan kelompok kalian, hanya sebagai kelompok referensi saja. Contoh yang lain gini. Ketika kalian punya cita-cita menjadi seorang anggota TNI, karena kalian belum menjadi anggota TNI tapi kalian punya cita-cita seperti itu, maka sikap kalian
dalam kesehariannya itu berusaha mencerminkan seperti anggota TNI, mulai dari cara berbicaranya, cara berperilakunya, cara berdandannya, disiplinnya dan sebagainya. Padahal kalian belum menjadi anggota TNI. Jadi anggota TNI atau kelompok TNI itu adalah kelompok acuannya atau referensi grupnya, begitu. Mudah ya? Berikutnya ada solidaritas mekanis dan organis. Ini menurut Emil Durkheim. Kelompok dengan solidaritas mekanis adalah kelompok yang dicirikan menandai masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Sedangkan solidaritas organis adalah masyarakat di mana bentuk solidaritasnya yang mengikat masyarakat itu masyarakat yang kompleks ya, yaitu masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Nah, untuk memperjelasnya ada ciri-ciri dari masyarakat solidaritas mekanis, yaitu yang pertama sederhana atau tradisional, itu masyarakat kelompok sosial dengan solidaritas mekanis. Kemudian yang kedua cirinya belum ada pembagian kerja. Kemudian relatif homogen. Homogen itu sama, relatif sama, seragam gitu. Homogen itu seragam. Jadi singkatnya supaya kalian bisa cepat lebih paham, solidaritas mekanis itu menggambarkan kondisi masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan itu adalah masyarakat yang masih sederhana atau tradisional. Dan di sana di masyarakat desa itu belum mengenal pembagian kerja. Belum ada spesialisasi kerja. Karena masyarakat pedesaan itu biasanya satu orang bisa melakukan pekerjaan banyak macam pekerjaan bisa dilakukan oleh satu orang. Satu orang biasanya bisa menyangkul, bisa mencari rumput, bisa kemudian apa saja yang bisa dilakukan di desa demi untuk survive gitu ya, demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tidak ada spesialisasi pekerjaan. Sedangkan untuk solidaritas organis itu masyarakat yang sudah kompleks. Kompleks di sini dalam artian sudah banyak sekali spesialisasinya. Sudah modern ya. Sudah ada pembagian kerja. Kemudian masyarakatnya antar anggotanya itu biasanya saling tergantung satu sama lain. Kenapa? Karena satu orang terspesialisasi hanya bisa mempekerjakan satu bidang tertentu saja. Maka orang itu akan membutuhkan bantuan orang lain yang berbeda profesi seperti itu. Jadi solidaritas organis itu mencerminkan kehidupan masyarakat perkotaan. Kalau mekanis seperti masyarakat desa seperti itu. Kemudian berikutnya paguyuban dan patembayan menurut Ferdinand Tonis. Kalian pasti sudah sering mendengar kelompok paguyuban gitu ya. Paguyuban mungkin kalian sering mendengar kata paguyuban. Paguyuban dalam hal ini bisa disebut juga dengan Gemeinschaft, yaitu kelompok di mana hubungan antar anggotanya itu murni, kemudian alamiah dan bersifat kekal. Kemudian punya rasa pengertian atau understanding dan memiliki kemauan bersama atau yang disebut sebagai common will. Kemudian dalam masyarakat paguyuban ini memiliki ciri yang sama dengan masyarakat desa. Hampir sama dengan solidaritas mekanis tadi ya. Tapi kalau paguyuban itu tidak selalu berada di desa. Walaupun cirinya hampir sama seperti ciri masyarakat desa, tapi kelompok paguyuban itu tidak selalu berada di desa. Kalau paguyuban biasanya di perkotaan pun ada kelompok paguyuban, di mana kelompok paguyuban itu antar anggotanya hubungannya itu sangat erat sekali, sangat intim sekali. Hubungannya sangat kekal sekali. Contohnya apa? Contohnya yang lebih kecil dulu, paguyuban dalam keluarga. Keluarga itu termasuk dalam contoh paguyuban juga. Kemudian contoh yang lain dari paguyuban adalah misalnya paguyuban driver ojek online. Kemudian berikutnya paguyuban berdasarkan ideologi, misalnya paguyuban Nahdlatul Ulama, paguyuban Muhammadiyah dan lain sebagainya, seperti itu. Tidak selalu berada di desa, tetapi hubungan antar anggotanya itu relatif erat sekali, intim sekali. Itu paguyuban atau Gemeinschaft.
Sedangkan Patembayan atau Gesellschaft itu adalah kelompok di mana masyarakatnya hidup bersama dengan masa yang berlangsung cenderung singkat. Kemudian pola pikirnya terbuka dan memiliki spesialisasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, ciri dari masyarakat dari kelompok Patembayan ini itu hampir sama dengan ciri masyarakat kota. Cirinya saja, bukan berarti kelompok Patembayan itu ada di kota. Bisa di kota, bisa di pedesaan kayak gitu. Hanya saja ciri dari kelompok Patembayan itu adalah kelompok di mana ikatan antar anggotanya itu tidak seintim, tidak erat seperti kelompok paguyuban. Itu Patembayan ya. Hubungan antar anggotanya didasarkan hanya atas kepentingan saja. Kalau kepentingannya sudah selesai, maka kelompoknya bisa saja sudah tidak diutamakan lagi karena bersifat temporer juga. Bersifat temporer karena didasarkan atas kepentingan. Kemudian berikutnya, nah ini paguyuban. Paguyuban itu dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam kelompok paguyuban. Yang pertama ada Gemeinschaft by Blood, ya. Gemeinschaft kan paguyuban ya. Gemeinschaft by Blood. By blood itu darah. Berarti paguyuban karena darah. Yang kedua ada Gemeinschaft of Place. Of Place berarti karena tempat. Paguyuban yang didasarkan karena tempat. Yang ketiga Gemeinschaft of Mind, maksudnya of mind ya, maaf salah tulis. Mind, pikiran atau paham atau aliran. Jadi paguyuban yang terbentuk karena dasar ideologi yang sama atau pikiran yang sama atau aliran yang sama. Jadi ada 3 macam kelompok paguyuban. Yang pertama didasarkan atas darah, misalnya keluarga. Keluarga adalah salah satu contoh dari paguyuban yang terbentuk karena ikatan darah. Contoh yang lain adalah paguyuban misalnya marga Simbolon di suku Batak ya, atau marga Sitompul misalnya dari Batak juga. Itu paguyuban yang didasarkan atas ikatan darah. Kemudian yang kedua Gemeinschaft of Place. Contohnya apa? Paguyuban yang terbentuk karena dasar tempat. Contohnya rukun tetangga, rukun warga, RT RW gitu, atau desa apa, masyarakat desa apa kayak gitu, dimana masyarakat di desa itu hubungan antar anggotanya masih sangat erat sekali, sangat intim sekali, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada Gemeinschaft of Place atau paguyuban yang didasarkan atas ideologi yang sama. Kalau ideologi atau aliran itu berbicara mengenai paham ya. Contohnya paguyuban masyarakat dengan aliran Nahdlatul Ulama, paguyuban masyarakat dengan aliran Muhammadiyah, atau paguyuban masyarakat Indonesia dengan ideologi Pancasila, seperti itu. Itu paguyuban, macam-macam paguyuban. Sampai di sini bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ternyata selesai materi kita pada hari ini mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu dari awal sampai akhir. Barangkali ada salah-salah dalam perkataan atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.